penerbangan. Hasil survei terbaru menunjukkan kepuasan kinerja pemerintah menurun. Bila tak ada lonjakan pasca mudik Lebaran 2022, Indonesia dapat memasuki fase endemi COVID-19. Halo pemirsa, 1 minggu menjelang Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok di tanah air mengalami kenaikan. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, mendekati Idul Fitri 1443 Hijriah, jalur selatan masih terlihat normal dan lancar. Sejumlah antisipasi masih dilakukan di sejumlah titik di jalur selatan untuk menyambut arus mudik 2022. Di jalur selatan, sejumlah antisipasi masih diterapkan di sejumlah titik. Hingga saat ini, arus lalu lintas sepanjang jalur selatan masih terlihat normal dan lancar. Diprediksi arus puncak mudik yaitu pada tanggal 28 mendatang. Salah satu antisipasi kemacetan disiapkan yaitu di Limbangan akan menerapkan sistem satu arah jika kepadatan terjadi. Itu di jalur Gentong juga akan mengalihkan arus lalu lintas melalui Pasar Ageng untuk menuju ke Ciamis. Titik yang menjadi sumber kemacetan di jalur selatan yaitu sejumlah pasar tumpah seperti Limbangan dan Jalan Lawu serta sejumlah persimpangan seperti di Malangbong dan Panyusuhan. Ya, pemirsa, bagi Anda yang akan mudik, harap perhatikan beberapa aturan di jalan tol pada musim mudik kali ini. Salah satunya sistem ganjil genap. Hari ini diterapkan uji coba ganjil genap hari kedua. Uji coba diperpanjang mulai kilometer 47 tol Cikampek hingga gerbang tol Palimanan kilometer 188. Tetap diterapkan pada pukul 11 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun pada hari terakhir uji coba yaitu 27 April, penerapan ganjil genap diperpanjang mulai pukul 10 hingga pukul 17. Tetap dimulai pada kilometer 47 tol Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Namun bagi para pemudik yang kedapatan melanggar tidak akan mendapat tilang, namun dikeluarkan dari jalan tol ke arah jalan arteri. Pemirsa, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 306.600 tempat penduduk pada periode 10 hari jelang Lebaran hingga 10 hari setelah Lebaran. Ribuan masyarakat memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk bertolak menuju kampung halamannya. Antusiasme penumpang untuk mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen pada Selasa hari ini cukup ramai. PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sekitar 61 perjalanan kereta api setiap harinya dengan kapasitas rata-rata 36.000 kursi. Diketahui pemudik dengan tujuan ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur terlihat memilih pulang kampung lebih awal lantaran menghindari kerumunan. Mereka juga mengaku ingin meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga besar. Jadi untuk hari ini dari stasiun Pasar Senen itu ada sekitar 16.500 pengguna jasa yang berangkat. Sementara dari stasiun Gambir terdapat sekitar 11.000 pengguna yang berangkat. Untuk stasiun Gambir sendiri dilayani dengan 32 KA dan di mana itu 7 diantaranya merupakan KA tambahan. Sementara di stasiun Pasar Senen dilayani dengan 28 KA, di mana 2 diantaranya itu KA tambahan ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru sudah terhubung Nasta di Stasiun Senen dan Vicky Rian di Stasiun Gambir Jakarta. Kita ke Nasta terlebih dahulu. Nasta, bagaimana pantauan sore hari ini di Stasiun Senen? Ya, selamat siang April dan juga pemirsa.
1 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang mana artinya juga antusiasme penumpang untuk mudik lebaran yang ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini mengalami kenaikan signifikan. Yang mana per hari ini pemirsa sudah ada 16.600 tiket yang dijual dari total kursi yang disediakan sebanyak 25.500. Adapun juga situasi terkini pemirsa dari pantauan kami sejak tadi siang hingga sore ini, antusiasme pemudik yang ada di stasiun Pasar Senen mengalami kepadatan dan juga keramaian. Adapun juga untuk destinasi favorit yang kerap kali dipesan oleh pemudik ini yaitu untuk Jawa Barat, Kota Bandung dan juga Cirebon, kemudian juga untuk Jawa Tengah, Purwokerto, Solo dan juga Semarang, kemudian untuk Jawa Timur yaitu Surabaya dan juga Malang. Kami juga mendapatkan informasi dari PT KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan bahwa sudah ada 85% tiket yang terjual untuk tanggal 22 April hingga 1 Mei mendatang. Dapat kami informasikan juga kepada pemirsa dan juga April bahwa untuk tiket keberangkatan mulai tanggal 27 April hingga 1 Mei 2022 ini sudah ludes terjual, yang mana artinya 99% ini sudah habis. Sehingga bagi pemirsa yang akan melangsungkan mudik dengan merencanakan menggunakan transportasi kereta api, kami himbau untuk memesan setelah Hari Raya Idul Fitri yaitu H+1 ataupun pasca Lebaran. Kemudian juga stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini juga menyediakan untuk tempat swab antigen bagi penumpang yang belum melakukan tes antigen, yang mana juga selaras dengan aturan pemerintah, yaitu sudah diperbolehkan mudik namun wajib menyertakan sertifikat antigen bagi yang menerima vaksinasi dosis kedua. Namun bagi yang sudah vaksinasi booster ini diperbolehkan untuk tanpa membawa surat antigen. Ya, April. Baik, dari Senen kita beralih ke Gambir. Pemirsa, sudah ada Vicky di sana. Vicky, bagaimana dengan suasana di stasiun Gambir? Apakah sudah mulai dipadati pemudik? Ya, baik April dan juga pemirsa, memang 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri ini di stasiun Gambir, Jakarta Pusat mulai ramai oleh pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman mereka. Tercatat hari ini sebanyak 11.400 pemudik atau sekitar 74% dari total tempat duduk yang disediakan sebanyak 15.500. Ini mereka telah diberangkatkan menuju kota-kota di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Memang jumlah tersebut 11.400 penumpang ini meningkat drastis dibandingkan hari Senin kemarin, di mana angkanya hanya sekitar 6.000 penumpang saja yang berangkat dari stasiun Gambir. Memang hari ini sudah mulai terlihat antusiasme masyarakat untuk pulang ke kampung halaman ini begitu tinggi sekali. Banyak dari mereka yang rela mudik lebih awal karena memang khawatir akan kehabisan tiket perjalanan mudik dan juga ini guna menghindari kepadatan menjelang hari-hari menuju Hari Raya Idul Fitri. Dan memang untuk hari ini di stasiun Gambir sendiri ini memberangkatkan setidaknya ada 32 kereta api jarak jauh, di mana 8 diantaranya ini merupakan kereta api tambahan guna mengakomodir masyarakat yang begitu banyak yang ingin pulang ke kampung halamannya. Diketahui memang PT KAI Daob 1 sendiri ini telah membuka layanan pembelian tiket kereta api jarak jauh ini 1 bulan sebelum keberangkatan, dan hal ini pun yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk membeli tiket kereta lebih awal. Namun puncak arus mudik sendiri di stasiun Gambir ini April diperkirakan akan terjadi pada tanggal 27 dan 28 April besok, di mana memang berdasarkan informasi yang kami dapat jumlah tiket yang sudah terbeli ini ada sekitar 90% dari total tempat duduk yang memang tersedia untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Adapun kota-kota yang menjadi favorit bagi pemudik ini ada di sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah seperti Purwokerto, Purworejo, dan juga Solo, Semarang, serta kota-kota di wilayah Jawa Timur seperti Surabaya dan Malang. April. Baik, terima kasih Vicky melaporkan langsung dari stasiun Gambir, dan sebelumnya Nasta melaporkan langsung dari stasiun Senen. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, pergerakan arus mudik Lebaran melalui penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat hingga 900 lebih penerbangan. Diperkirakan puncak mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta terjadi 3 hari jelang Lebaran.
Ya, seperti inilah suasana arus lalu lintas pergerakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Utama Airnav Indonesia menyatakan secara nasional penerbangan sekitar 3.700 penerbangan. Pihaknya menambahkan prediksi pergerakan pesawat pada angkutan lebaran pada tahun 2022 akan terus mengalami kenaikan hingga 3 hari jelang lebaran atau seiring dimulainya libur cuti bersama. Meski jumlah penerbangan meningkat, sejumlah pihak mengklaim moda angkutan udara diprediksi timpang dalam pelayanan pemudik karena hanya menyediakan 335 pesawat untuk melayani 8,9 juta pemudik. Meningkat pergerakannya. Kalau secara nasional itu sekitar 3.600 sampai 3.700, di mana 70%-nya 70% domestik itu sudah, maksud saya domestiknya sudah 70% dari kondisi normal. Ya, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.